Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Senang sekali bisa berjumpa melalui acara Saat Teduh. Kita bersama kembali akan beribadah, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan, seraya mengangkat syukur kami dan membuka bejana hati kami. Kiranya boleh diisi oleh firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan, juga dimampukan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan bersabda. Amin. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat 27. Pembacaan kita berada di bawah judul Manusia Baru, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghayati firman Tuhan ini dalam satu tema, marah selalu merugikan. Jika dengan teliti kita membaca firman Tuhan ini, saudara, kita pasti sadar bahwa tidak mungkin orang tidak marah. Dan di saat kita marah biasanya pasti berbuat dosa. Sebab ketika orang marah, jelas akal sehatnya hilang. Yang ada hanyalah emosi, sehingga orang tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Memang, selama kita masih hidup di dunia ini, tentu kita akan diperhadapkan dengan bermacam-macam situasi. Di antaranya situasi yang membuat kita bisa marah. Persoalannya ialah, bisakah kita tidak marah? Tuhan Yesus juga kan pernah marah. Namun saudara, apa yang firman Tuhan katakan pasti tidak pernah salah. Sejujurnya dari pengalaman kita tahu, kemarahan selalu membuat kesulitan dan pasti merugikan. Terlebih bila kemarahan sudah menguasai pikiran dengan perasaan kita. Apa yang kita hadapi selalu kita hadapi dengan emosi. Sesungguhnya firman Tuhan tidak salah. Sebab nyatanya kemarahan dapat membuat banyak kesulitan. Dan bila kita membiarkan kemarahan menguasai pikiran dan perbuatan kita, akal sehat kita menjadi hilang. Karena kita melihat persoalan yang kita hadapi dengan emosi. Jika ini terjadi, maka kemarahan tidak hanya dapat menyakiti orang lain, tetapi juga dapat menyakiti diri sendiri. Maka sungguh benar apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 17 Efesus 4. Paulus tahu benar bahwa setiap kita yang sudah di dalam Tuhan harus berani membuang segala perbuatan yang lama. Karena itu Paulus juga katakan, apabila kamu menjadi marah,
janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Pasal 4 ayat 26, 27 dan 31. Petrus dalam suratnya juga berkata, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Tentu kita mengerti bahwa untuk membuang kebiasaan lama yang suka marah tidaklah mudah. Seperti kita membalik telapak tangan. Tetapi yang penting ialah kita harus punya tekad untuk mohon Roh Kudus agar kita mampu mentaati apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kemarahan pasti akan membawa orang kepada hal-hal yang tidak baik. Karena itu, kuasailah dirimu agar kamu bisa menguasai emosimu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami sungguh sadar, terkadang kami tidak bisa menguasai emosi kami, tidak bisa menguasai diri kami, sehingga kami lebih dikuasai oleh perasaan kami, sehingga kami terlalu cepat untuk menjadi marah. Ampuni kami Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Engkau memberkati kami. Baik itu dalam kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat. Untuk lebih belajar membangun kebersamaan yang penuh kasih. Berpikir positif, sehingga kami jauh dari selalu marah. Apabila ada persoalan-persoalan yang kami hadapi, Tuhan kuatkan kami. Agar kami tidak menjadi marah kepada keadaan yang kami hadapi. Termasuk di saat kami sakit, bergumul, berduka cita, dan berbagai persoalan hidup lainnya pun di tengah pandemi COVID-19. Dengan dampak yang ditimbulkannya. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati, menerima dan membangun pikiran positif di atas setiap persoalan itu, sehingga emosi kami pun bisa terkendalikan dan kami jauh dari menjadi marah. Para pemimpin kami, Tuhan tolong memberkatinya. Demikian juga Tuhan untuk persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan bangsa. Kami berdoa Tuhan peliharakan kami di hari ini. Khususnya di hari Minggu ini. Kami akan beribadah bersama dengan anggota keluarga kami. Di rumah ataupun di gedung gereja, kami tetap mohon hikmat dari Tuhan. Peliharakanlah kehidupan kami sepanjang hidup yang Tuhan masih izinkan untuk kami jalani. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita saudara melalui saat teduh. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah hari Minggu bersama keluarga dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.